Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam matematika wajib dengan Ustazah Aulia Rizka Hidayah. Nah, di minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian bersama atau penilaian harian bersama. Jadi, untuk kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru seperti itu. Nah, materinya apa? Materinya adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Kenapa ada materi itu? Karena materi itu salah satu dalam kompetensi dasar yang harus dipelajari atau yang harus dipahami untuk kelas 10 IPA maupun MIPA maupun IPS gitu. Sesuai KD-nya yaitu menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual dan juga menyelesaikannya. Nah, tujuan pembelajarannya. Sebelum ke tujuan pembelajaran, IPK apa yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik? Yang pertama, yaitu mengidentifikasi sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, itu memodelkan matematika. Jadi nanti ada masalah dalam bentuk nyata ataupun dalam bentuk cerita, soal cerita, nanti peserta didik diminta untuk membuat model matematikanya gitu. Sebenarnya ada 5, tapi untuk pertemuan kali ini kita harus mencapai 2 IPK atau 2 pencapaian ini, yaitu yang pertama dan yang kedua ini. Dapat mengetahui apa sih sistem persamaan linier 3 variabel itu, ciri-cirinya bagaimana, dan membuat model matematikanya juga gitu. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Supaya peserta didik dapat mengidentifikasi sistem persamaan linier 3 variabel atau yang sering disebut SPLTV. Jadi, siswa itu dapat tahu SPLTV itu seperti apa gitu. Ciri-cirinya seperti apa? Oh, kalau ini termasuk SPLTV atau enggak gitu. Nah, kalau yang kedua itu peserta didik dapat membuat model matematikanya dari sebuah permasalahan kontekstual. Jadi nanti ada soal cerita. Nah, peserta didik menuliskan yang diketahui, yang ditanya, dan membuat soal cerita itu dalam matematika gitu. Jadi kita misalkan dalam suatu variabel gitu. Nah, sebelum menuju SPLTV, apa itu SPLTV? Coba ingat kembali. Nah, kalau yang Ustazah berikan ini, di sini ada Y plus 2X sama dengan 8. Yang kedua ada 2Y min 7X sama dengan min 6. Ada yang ingat nggak ini tuh bentuk apa? Ini merupakan persamaan linier 2 variabel. Kenapa 2 variabel? Karena variabelnya ada 2. Ada siapa aja? Ada X dan juga ada Y. Gitu. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas 3 variabel. Berarti gimana anak-anak? Nanti bisa dijawab ya. Nah, selain soal ini ada 2 variabelnya, terus ada 2 persamaan kan, ini persamaan 1, persamaan 2, ini nanti juga bisa diselesaikan sehingga menemukan nilai X dan nilai Y. Waktu SMP sudah pernah kita menggunakan metode apa? Metode eliminasi dan substitusi. Jadi dua metode itu akan kita gunakan dalam bab ini. Jadi nanti bisa sambil diingat-ingat metode eliminasi itu seperti apa, lalu metode substitusi itu seperti apa gitu. Sekarang kita lanjut ke sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV itu merupakan sistem persamaan linier yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Namanya aja linier 3 variabel. Otomatis yang kita gunakan adalah 3 variabel. Variabel-variabel tersebut saling terkait gitu. Nah, bentuk umumnya seperti ini.
ada A1 X plus B1 Y plus C1 Z sama dengan D. Ada A2 X plus B2 Y plus C2 Z sama dengan D2. A3 X plus B3 Y plus C3 Z sama dengan D3. Nah, siapa variabelnya? Variabelnya adalah X, Y, Z. Lalu A, B, C itu merupakan koefisien, sedangkan D merupakan konstanta gitu. Nah, semua ini termasuk anggota bilangan real gitu. Nah, namanya sistem persamaan linear 3 variabel untuk bisa diselesaikan itu harus memiliki 3 persamaan. Tapi itu nanti untuk pertemuan depan saja. Untuk pertemuan kali ini kita cukup ke dalam konsepnya terlebih dahulu. Ciri-ciri SPLTV. Yang pertama, setiap persamaan merupakan persamaan linear 3 variabel atau paling banyak 3 variabel. Intinya ciri pertama itu di sana setiap persamaan itu harus memiliki 3 variabel seperti yang sebelumnya. Nih, setiap persamaan, ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan 3 memiliki 3 variabel. Variabelnya ada 1, ada 2, ada 3. Yang bawah juga, yang tengah juga, gitu ya. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, variabelnya pada sistem persamaan saling terkait. Jadi sama, ada X. Jadi gini, saling terkait itu gimana? Jadi di atas ini ada X, di tengah juga ada X, di bawah juga ada X. Tengah ada Y, bawah juga ada Y, atas juga ada Y. Walaupun nanti Y-nya yang ada di depan, X-nya yang di belakang, tidak masalah. Yang penting semua ketiga persamaan ini memiliki masing-masing 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z gitu. Nah, itu ciri-ciri SPLTV. Sekarang contohnya, sebuah toko alat tulis menyediakan 3 paket alat tulis. Setiap paket berisi pensil, bolpen, dan spidol. Paket 1 seharga 27.500 berisi 3 pensil, 4 ballpoint, dan 2 spidol. Paket 2 seharga 25.500 berisi 3 pensil, 2 ballpoint, dan 3 spidol. Sedangkan paket terakhir, paket 3, seharga 24.000 berisi 4 pensil, 2 ballpoint, dan 2 spidol. Nah, paket 1. Tadi ada pensil, ada ballpoint, ada spidol. Harganya ini. Paket 2 ada 3 pensil, 2 ballpoint, 3 spidol, harganya ini. Sedangkan paket untuk paket yang ketiga itu ada 4 pensil, terus ditambah lagi karena belinya satu paket berarti kan isinya ada 3 macam ini, berarti dijumlah gitu kan ya. Ada 4 pensil plus 2 ballpoint plus 2 spidol. Di situ 24.000. Terus pertanyaannya bagaimana model matematika dari permasalahan di atas gitu kan. Caranya adalah kita bahas. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Tadi ada benda apa aja sih? Ada pensil. Pensil kita misalkan X, ballpoint kita misalkan Y, dan spidol kita misalkan Z. Gitu. Nah, bentuk model matematikanya menjadi, paket 1, pensilnya ada berapa? Ada 3 kan? Berarti ya sudah tinggal tulis 3X. Paket 1 untuk ballpointnya atau untuk Y-nya ada berapa? Ada 4. Berarti 4Y. Untuk spidolnya ada 2, berarti 2Z. Harganya berapa? 27.500. Begitu juga untuk paket 2 dan paket 3. Jadi 3X, karena pensilnya ada 3, 2Y. Untuk paket 2 ya. Coba lihat. Ada 3X karena pensilnya ada 3, ada 2Y karena ballpointnya ada 2, dan ada 3Z karena spidolnya ada 2. Ada 3. Dengan harga 25.500. Begitu juga analog untuk paket 3 gitu. Jadi jawabannya dari pertanyaan
di atas atau sebelumnya itu tinggal ini. Jawabannya adalah ini gitu. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas jadi pertemuan kali ini kita membahas cukup sampai di sini dulu. Jadi belum membahas berapa nih nilai X-nya, berapa harga satu pensil, berapa harga satu ballpoint, dan berapa harga satu spidol gitu. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah SPLTV merupakan sistem persamaan linear yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Dengan dari contoh yang Ustazah berikan tadi variabelnya ada X, Y, dan Z gitu. Dan variabelnya saling terkait. Dan bentuk umumnya seperti ini. Latihan kelompok Ustazah berikan dua saja. Walaupun soal cerita, soalnya agak panjang, tapi nanti jawabannya simple. Karena Ustazah hanya meminta membuat model matematikanya. Jadi setiap kalimat itu dibuat dalam model matematikanya gitu. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah diantaranya jeruk, salak, apel. Berarti yang dimisalkan siapa nanti nih? Jeruk, salak, apel. Lalu 1 kilo jeruk berarti apa? 3 kilo salak berarti apa? 2 kilo apel berarti berapa? Siapa? Gitu kan. Berarti nanti disamakan 33.000 dan seterusnya. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, ya walaupun agak panjang, yang penting nanti ditulis dulu apanya yang diminta saja. Jadi misal di sini, nenek moyang kita memiliki keahlian seni ukir, pahat. Mereka dapat membuat berbagai jenis patung dan ornamen yang memiliki nilai estetika yang cukup tinggi. Pak Wayan memiliki keterampilan memahat patung. Dan seterusnya. Berarti di sini ada unsur Pak Wayan. Selain Pak Wayan, di sini juga ada Pak Putu. Dan juga Pak I gede. Jadi nanti yang dimisalkan adalah siapa? Pak Wayan, Pak Putu, dan Pak I gede. Jadi nanti boleh Pak Wayan sebagai X, Pak Putunya sebagai Y, dan I gedenya sebagai Z. Lalu dicari model matematikanya secara bersama-sama dalam kelompok yang sudah Ustazah share di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas SPLTV dengan metode eliminasi. Jadi, yang sudah kita buat model matematikanya itu, kita kerjakan sampai ketemu nilai variabelnya. Itu untuk pertemuan depan. Apabila Ustazah banyak salah, Ustazah mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, nanti bisa tanya Ustazah di chat WhatsApp gitu. Atas perhatiannya Ustazah syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.